Ayo kita cari tahu bagaimana cara kerja kedua benda ini. Usia bukanlah penghalang bagi seorang guru untuk berinovasi, memberikan karya-karya yang inovatif pada peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar. Turut berpartisipasi aktif dalam berkompetisi dari karya-karya yang dimiliki, sehingga menjadi sang juara dan inspirasi bagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Hani. Pada video kali ini Miss Hani mau ngobrol santuy aja nih bareng finalis sekaligus juara dari Sayembara Video Pembelajaran Literasi Numerasi Pendukung Asesmen Nasional yang diadakan oleh GTK Dikdes tahun 2021 bersama Pak Suhardin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Perlu diketahui bahwa Pak Suhardin merupakan juara pertama dari kategori numerasi ya Pak ya di tahun 2021. Kemudian beliau juga menjuarai pada Sayembara Video pada tahun 2020. Waktu itu Sayembara Video Pembelajaran durasi 3 menit ya Bapak. Videonya Bapak Suhardin luar biasa. Jadi gimana Pak nih perasaannya menjadi juara di 2 tahun berturut-turut Bapak yang diadakan oleh GTK Dikdes? Sebenarnya awalnya sih biasa-biasa saja, karena menurut saya video itu seperti juga video yang pernah saya buat di YouTube itu sepertinya tidak jauh perbedaannya. Tapi rupanya penilaian dari Dewan Juri ini sangat berbeda dari pandangan saya. Ada kemungkinan sudut pandang yang mereka ambil yang berbeda dengan pikiran saya. Jadi pas dengar itu kaget juga waktu dibilang finalis waktu awalnya. Apalagi dikatakan juara. Dan ditambah lagi kagetnya pada saat tahun ini dinominasikan sebagai finalis, kemudian sebagai juara lagi. Berturut-turut di tahun 2020 dan di tahun 2021 itu luar biasa sekali Bapak. Yang Miss Hani penasaran ini Pak ya, biasanya kan guru usia seperti Bapak biasanya ya di belakang layar atau misalkan apalagi video pembelajaran kan Pak ya, nggak banyak usia yang seperti Bapak itu dekat sekali dengan IT, dengan digital. Tapi kok Bapak dengan video Bapak bikin video terus juga Bapak masuk sebagai juara. Misalnya mau tahu nih, Bapak tuh basicnya sebenarnya apa sih Pak? Apakah ahli IT kah? Atau video ini Bapak hobi seperti itu Bapak? Ada keinginan sebenarnya, itu kata kuncinya. Keinginan ini dituangkan dalam kebiasaan karena masa pandemi waktu itu kita untuk menghadapi lost learning yang ada, sehingga mau tidak mau ini harus dilakukan. Dan alhamdulillah sebenarnya awalnya membuat video ini itu dulu masih jauh sebelumnya saya pernah mengikuti suatu pelatihan jurnalistik. Disitulah saya mengetahui bagaimana memilih sudut pandang, pencahayaan, kemudian bagaimana sih sebenarnya kita membuat suatu alur sehingga apa yang kita buat itu bisa dinikmati. Dan hal-hal kecil itu kemudian saya gunakan untuk membuat video. Saya sebenarnya dalam sebuah buku saya ada satu bab yang saya tulis bahwa pekerjaan saya itu menentang zaman. Artinya di usia yang saat ini hampir seabad itu saya berusaha supaya saya tetap menjadi idola di tengah-tengah siswa saya. Nah, salah satu caranya bagaimana adalah memberikan sebuah pembelajaran yang kira-kira mendekati zamannya mereka. Salah satunya dengan video ini. Iya, dan luar biasa sekali antusiasnya Bapak seperti itu. Bapak dari sekolah mana Bapak? Saya sebenarnya kalau mau saya cerita, pengangkatan pertama saya guru SMA. Waktu itu pengangkatan pusat. Karena zaman dulu kan bukan daerah yang angkat. Saya ditempatkan di daerah terpencil di namanya Tiworo Kepulauan. Di situ sekitar 6 tahun, kemudian saya masuk kota dan
pada saat saya tiba di Kendari itu rupanya SMA itu sudah pada full gurunya. Dan sekolah SMP 17 ini ada di dekat rumah orang tua saya. Saya pikir, wah ini sudah saya pulang kampung ini. Sudah saatnya saya mengabdi dengan kampung saya. Nah, saya abdikan diri di SMP situ sejak tahun 2004. Jadi masa kerja saya itu sudah sekitar jalan 23 tahun. Wah, luar biasa. Di SMP 17 Kendari. SMP 17 Kendari. Bidangnya apa, Bapak? Saya mengajar untuk 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan Prakarya. IPA dan Prakarya, karena Prakarya memang linear ya, Pak ya. Sebenarnya backgroundnya saya untuk S1 karena saya kuliah sampai S1 saja. Itu backgroundnya saya biologi. Pendidikan biologi. Oh iya, pendidikan biologi, dan itu memang linear ya Pak ya untuk ke Prakarya sendiri. Iya, luar biasa. Basic IT-nya Bapak, saya lihat itu pengambilan gambar-gambarnya ada yang dari sini, ada yang dari sini, seperti itu. Sebenarnya belajar banyak dari anak saya, siswa saya. Kemudian ada saya masuki komunitas fotografer. Dengan itu saya cara belajar. Artinya saya coba mengikuti zaman itu dengan cara seperti itu. Karena saya ada sekarang di zaman yang sudah berbeda, maka harus saya dekati orang-orang yang memang lahirnya di zaman itu dan juga teknologi yang berkembang di zaman itu juga. Nah, usaha-usaha kecil ini rupanya memberikan saya pengalaman sekaligus pengetahuan untuk membuat sesuatu yang kira-kira bisa disenangi oleh orang. Awalnya sih sederhana pikiran saya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Tetapi karena pujian yang datang itu alhamdulillah saya kemudian mengucapkan Masya Allah. Rupanya apa yang saya buat itu dipandang orang sebagai hal yang luar biasa. Iya, sampai pesannya seperti itu. Jadi Miss Hani penasaran ketika video di Sayembara Literasi Numerasi ini, proses pembuatan videonya coba Pak ceritakan. Sebenarnya bagi saya membuat video itu sama kita menulis. Artinya kita harus buat perencanaan, ada topik, ada tema, ada tujuan. Dan juga mulailah kita membuat langkah-langkah kecil yang bisa kita wujudkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, sebenarnya membuat konsep naskah yang lebih lengkap itu saya tidak lakukan. Yang saya lakukan adalah membuat catatan kecil yang kira-kira apa yang menjadi wakil pemikiran saya dan keinginan saya untuk dalam satu konten. Tetapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau seandainya kan kebanyakan video saya itu video yang sifatnya di luar ruangan. Peninjauan cahaya, peninjauan lokasi, kemudian mengambil sudut pandang view dari sebelah mana yang kira-kira bisa digunakan. Kemudian ada lagi harus kita pelajari bagaimana teknik yang harus kita gunakan supaya objek ini bisa optimal untuk bisa kita ambil. Misalnya ada yang di laut, pada saat itu ada kelapa yang ditenggelamkan. Yang pertama adalah hidrokori, perantaranya adalah air. Mengapa buah kelapa bisa mengapung dan tumbuh di seberang lautan? Itu pas buangnya itu jatuhnya itu harus memang fokus dan harus tinggal di tengah, dan itu diulang beberapa kali. Dan karena kadang saya ambil gambar itu tidak ada orang, maka biasanya saya mengambilnya dengan sendiri, tetapi harus diulang berulang kali. Kalau toh saya butuh orang, sudut pandangnya harus saya beritahukan bahwa saya inginkan posisi begini dengan kedekatan objek seperti ini. Jadi saya setelkan, kemudian orang itu bisa menjalankan rekaman video yang saya inginkan itu. Tapi yang saya ingin sebenarnya adalah membawa lingkungan yang jarang anak-anak itu dapat ke dalam kelas. Karena saya kan pembelajaran sains, banyak fenomena alam yang tidak mungkin harus dibuat dengan animasi. Kemudian tidak mungkin semuanya itu harus diperhatikan dalam ruangan. Maka inilah yang saya bawa hal-hal kecil ini supaya mereka bisa paham apa yang dia sampaikan dalam kelas. Itu sebabnya jarang ya Bapak ya videonya menggunakan green screen. Iya, jarang sekali. Lebih banyak di outdoor dan memang menyatu dengan alam ya. Begitu. Jadi dibantu ada tim juga ya Pak ada. Untuk dan tim saya itu tim keluarga. Artinya biasanya istri saya yang mengarahkan gayanya supaya saya tidak bisa membuat sudut pandang pada saat saya di depan kamera. Jadi posisi kemudian bagaimana saya berakting itu ada istri saya yang bisa mengarahkan.
Kemudian anak-anak saya, kalau saya tidak bisa ambil sendiri gambar, anak-anak saya menjadi kameramennya. Wah, luar biasa, sangat didukung sekali ya Pak ya oleh keluarga. Terakhir nih Pak, tantangan pada video sayembara ini apa Pak tantangannya Pak? Sebenarnya satu, saya waktu itu kepanjangan waktunya untuk membuat, karena saya juga sempat bingung kira-kira juri ini kemauannya apa. Kemudian panitia ini untuk menonjolkan numerasi dan literasi itu maunya seperti apa. Saya sudah baca literatur, kemudian mengungkap lagi panduan yang ada, mengikuti quotes yang sudah diulang berapa kali, barulah saya temukan bahwa sebenarnya dalam sebuah video harus ada penekanan numerasi. Nah, sekarang mari kita perhatikan cara Aminah melakukan praktikum ini. Saya gunakan saat ini adalah tabung 5 ml. Pada kedalaman 4,5 cm, ternyata kenaikan cairannya 5,8 cm. Kedalaman 10,5 cm, kenaikannya 9,1 cm. Sekarang saya akan menggunakan tabung 10 ml. Kedalaman 4,5 cm, kenaikannya 6,2 cm. Sedangkan kedalaman 10,5 cm, kenaikannya 9,6 cm. Sekarang cairannya diganti dengan minyak goreng. Makanya saya ambil ada tabel pengamatan, kemudian ada penyelesaian soal, kemudian kontennya itu berhubungan dengan kehidupannya siswa yang kira-kira mereka dapat pada saat COVID itu, yaitu hand sanitizer yang gel, kemudian yang spray. Lebih kepada best practice apa video pembelajaran Pak? Karena saya lihat di situ di video Bapak ada interaksi juga dengan siswa. Ya, itulah yang kebingungan itu sehingga saya buat seperti itu, terserah juri mau menilai yang mananya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi kita bahwa beliau di usia yang sudah mohon maaf Bapak sudah tidak muda lagi, tapi mempunyai semangat untuk memajukan pendidikan, menangkal lost learning pada masa pandemi ya Bapak ya. Pak Suhardin juga punya channel YouTube ya Pak Suhardin? Jika seandainya mau dikunjungi channel YouTube saya itu Suhardin Hadudin Channel. Isinya tentang? Semua konten-konten yang menyangkut tentang pembelajaran dan persekolahan. Lebih kepada sains ya Bapak. Nah itu tadi perbincangan bersama Pak Suhardin, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Misani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.